Halo, selamat malam. Perkenalkan nama Ya, saya Kevin dan juga rekan saya sebagai moderator di acara talk show ini, Valsia Zara. Halo Valsia. Hai, Dan juga pada malam ini kami kedatangan seorang tamu pembisnis muda yaitu Ronaldo Zuniper. Halo Ronaldo. halo. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbincang-bincang dengan Ronaldo, seorang pebisnis muda yang akan membahas tentang bisnis-bisnisnya dan juga akan memberikan sedikit tips. Dan saya akan serahkan kepada Valsia. Silakan Valsia. ya terima kasih untuk Kevin yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang gimana sih menjalankan bisnis di masa pandemi ini. Di sini sudah ada Ronald. Halo Ronald, apa kabar nih? Halo Valsia, apa kabar? Baik. Gimana sendirinya? Baik. Apa sih di saat pandemi ini apa aja yang lo lakuin? Apa nih di dunia bisnis usaha gue yang gue lakuin sekarang? Ya sehari-hari juga bisnis juga boleh. Kalau lagi ada masa pandemi, yang gue lakuin ya biasa. Usaha percetakan gue tetap berjalan walaupun gak semaksimal di hari-hari biasanya. Boleh ceritain sedikit gak sih gimana awal mula lo usaha dari waktu ke waktu? Dari awal gue usaha, ceritanya singkat apa mau cerita panjang nih? Boleh singkat, boleh panjang. Singkat aja lah ya, biar durasi nggak terlalu lama. Iya, nggak apa-apa. Kalau gue awal-awal bisnis itu, pertama gue nggak bisnis, pertama gue kerja di salah satu perusahaan retail yang cukup terkenal lah yang ada di Indonesia. Jadi tuh visi misi gue kerja di situ tuh bukan sebagai pengen jabatan gue naik, tapi gue tuh pengen ngumpulin hasil kerja gue selama di perusahaan itu untuk membuka usaha yang baru, usaha gue sendiri tanpa harus ada yang nyuruh-nyuruh gue lah, karena gue tuh orang yang nggak suka disuruh gitu loh istilahnya. Jadi gue memutuskan untuk nabung di saat gue kerja, nabung. Akhirnya gue bisa lah kayak sekarang ini walaupun nggak besar-besar banget. Gitu. Oke. Di tahun 2020 ini kayak kita nggak nyangka banget gak sih kayak corona bisa tiba-tiba muncul gitu kan ya, yang membawa dampak ke semua orang gitu. Nah, gimana sih tanggapan lo tentang perusahaan di luar sana yang terkena dampak dari corona ini? Perusahaan besar atau perusahaan yang masih merintis kayak gue gini? Perusahaan yang masih merintis mungkin ya. Kalau perusahaan yang masih merintis sih, karena jujur gue nih mau mulai usaha ini kan beruntung lah istilahnya, karena waktu gue baru mulai itu belum ada corona. Iya. Jadi ya masih ngalir aja gitu, seiring berjalannya waktu kan lama-lama kan bertahap. Nah kalau buat yang memulai bisnis pas lagi keadaan corona ini di tahun ini nih, kalau menurut gue mah ya kita harus bertahan lah, harus bisa tahan banting, karena kan jangankan perusahaan yang baru merintis ya, perusahaan besar aja pun banyak yang tutup, karena kan efeknya kan memang benar-benar dahsyat lah istilahnya lah. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut juga. Kalau untuk tanggapan gua yang baru merintis ya itu aja sih, kita harus tetap konsisten aja apa yang pengen kita mulai, kita harus tahan banting juga agar corona ini juga cepat berlalu lah. Ya tadi kan sempat dikatakan sama lo ya kayak beberapa karyawan terkena PHK gitu. Yeah. Gimana sih tanggapan lo tentang kayak karyawan yang di PHK itu, apakah gimana gitu? Tanggapan gue yang di PHK gimana ya? Karena kan setiap perusahaan kan pasti kan pengennya inilah istilahnya cari cara gitu gimana perusahaan gua enggak bangkrut gitu loh. Ya gitulah, pasti ada sistem PHK, ada sistem
sip-sipan selama seminggu misalkan masuk cuma 2 hari atau 3 hari. Antara dua itu sih, antara PHK sama sip-sipan. Daripada mungkin owner-owner lain tuh kalau misalkan dia sistemnya masih sistem yang normal kemarin, otomatis kan pemasukan kan juga nggak terlalu memadai kan. Kalau misalkan pemasukan nggak terlalu memadai, jadi gimana mau menggaji karyawan gitu. Jadi makanya dilakukan sistem PHK. Tuh. Lo setuju nggak sih tentang PHK, pemecatan itu, pemecatan karyawan? Ya kita gimana ya? Setuju nggak setuju sih ya? Ya karena gini, kalau kita kayak gini kan kita kan pengen tuh gue nyelamatin perusahaan gue dulu gitu loh. Ya. Perusahaan besar lah ya, misalkan. Kalau misalkan dia nggak PHK itu kedepannya gimana gitu. Dia tuh ngegaji orang-orang itu gimana, perusahaannya itu juga gimana, pemasukan kan juga pasti kan sangat-sangat minim gitu. Terus gimana sih penerapan PSBB di Jakarta nih? Apakah udah baik secara merata atau belum menurut lo? PSBB di Jakarta kalau menurut secara bertahap sudah sangat baik. Karena kan nggak gampang juga kita ngatur hampir 200 juta penduduk yang ada di Indonesia ya. Itu kan benar-benar pekerjaan yang sangat sulit. Jadi secara bertahap sih sampai saat ini sih kalau menurut gua sih ya bagus. Penerapannya bagus. Tapi menurut lo gimana sih warga yang suka melanggar, yang masih melanggar aturan protokol pemerintah? Kak, tanggapan gue ya mengenai yang masih suka melanggar saat ada pandemi ini. Tanggapan gue ya gimana ya? Setiap orang punya watak masing-masing. Ada yang bisa diatur, ada yang susah diatur, ada yang bodo amat gitu loh. Tapi kalau menurut gue yang masih melanggar itu gimana ya? Itu dia kayak nggak ada masalah gini. Pemerintah kan udah ngasih ngomong gimana ya? Udah ngasih aturan gitu loh, udah ngasih aturan ke warga agar selama ada masa ini tuh kita tuh stay at home, social distancing, jangan melakukan kegiatan di luar rumah kecuali itu benar-benar penting banget. Kalau misalkan nggak terlalu penting-penting banget mah, misalkan di rumah lah. Terus juga kalau misalkan masih ada melanggar juga itu, gua nggak bisa ngomong juga sih, itu susah diatur orang itu. Yes, gitu aja sih. Terus di masa liburan ini kan banyak banget tuh orang-orang maksain untuk mudik pulang kampung. Ya, waktu itu gimana sih? Kemarin. Iya, itu gimana sih? Ya, kalau yang masalah kemarin itu balik lagi kayak yang tadi yang bilang, yang orang yang sudah diatur, ya itu sama. Contohnya kayak gitu. Saat pemerintah bilang jangan mudik dulu, tapi masih orang-orang banyak yang melanggar, banyak yang ngumpet-ngumpet di mobil bak yang gue lihat di berita ya. Itu sih parah. Memang kita kan, pasti kan tiap orang kan pengen ketemu keluarganya yang di kampung, tapi untuk kali ini itu dimohon untuk jangan kemana dulu. Kita tinggal di rumah dulu. Karena kan pemerintah kan juga lagi kerja keras untuk menangani kasus corona ini. Tuh. Jadi kita jangan terlalu menganggap enteng juga. Pemerintah kan juga udah mati-matian gitu loh ngelindungin kita sebagai masyarakat. Mau nanya nih pendapat lo selama di masa pendapat usaha lo di masa pandemi itu stabil atau lagi mengalami anjlok? Wah, parah. Alsya, kalau lagi kayak gini mah anjlok lah pasti. Semua orang, bukan gua doang, banyak yang anjlok gua. Anjlok. Sepi atau sepi nih jadinya? Kalau boleh jujur ya, sepi. Sepi gua. Tapi alhamdulillah ya buat jajan mah bisa lah. Masih ada lah ya. Masih ada. Terus gimana sih cara pertahanin usaha di tengah pandemi ini, virus ini kan yang
nggak bisa diprediksi kapan habisnya gitu. Cara bertahan di saat masa COVID ini. Pertama, kita tuh banyak-banyak doa aja lah. Terus juga harus konsisten. Jangan karena lagi ada masa pandemi ini, kita yang baru merintis itu tiba-tiba udah, aduh gue males nih. Gue ke depannya juga nggak bakal bisa. Jangan kayak gitulah. Itu sifat-sifat orang-orang gagal menurut gue. Jadi tuh kita tuh tetap konsisten aja. Walaupun dapat sehari 20.000, 50.000 itu kita tetap aja jalanin. Karena kan setiap usaha itu kan pasti kan naik turun. Jadi itu kita tetap konsisten, tetap di jalan kita yang benar, tetap sama kayak apa yang kita pengenin dari awal-awal buka gitu. Gua harus semangat, harus kerja gitu. Kalau gue sih gitu aja ya. Mungkin ada dari Kevin pertanyaan. Nah, ya Ronald, kan Ya, itu pandemi nih. Selama pandemi kan Ya. kita di rumah 4 bulan ya. Udah ada 4 bulan kali ya. udah ada lebih Nah, kurang lebih ya. ada nggak nih rutinitas baru yang lo lakuin selama pandemi ini, rutinitas baru gitu? Rutinitas baru palingan Entah bikin TikTok atau apa gitu, sepedahan kan bisa juga tuh. TikTok enggak. TikTok ya Nggak ya? palingan aku lagi sama Gue yang bersepeda sekarang lagi ngetren banget kan tuh ya. Sepedaan. Iya palingan sepedaan sih. Kemarin Sepedaan. temen gue juga, gue kan nggak punya sepeda. Mm-mm. Gue juga kemarin juga namanya lagi sepi kan. Ya biasa gue closing jam 10, sekarang jam setengah 9 juga ada closing. Jadi Paling kalau jauh tiap malam ngetripnya tuh, kemana tuh naik sepeda? gue kan tinggal di Jakarta men. Gue paling jauh ngetrip tuh ke Gultik, Blok Gultik. M. Asik. Itu masih Blok sekitaran juga ya, dekat. Masih sekitaran ya jauh. Cuman kalau mau nyoba silakan Pak, nggak apa-apa Pak, coba. Ya. Nah, terus mau nanya lagi nih, Nal. Apa? Tanya aja. Nih, kan kalau misalnya kita kan masih jiwa-jiwa muda nih. Kadang kan kalau mau memulai bisnis agak takut tuh karena nanggung resikonya. Ya. Nah, gimana sih tipsnya buat dari lu, tipsnya gimana untuk berbisnis muda, Gini loh, memulai sesuatu bisnis yang baru gitu. kita tuh masih muda tuh, apalagi gua kan baru 20 ya, baru 20 kemarin, bulan kemarin baru 20 tahun. Kalau gua itu memang dari kecil tuh udah tuh suka dagang. Apapun resikonya gua tuh tetap gua lakuin. Karena gini loh, kalau kita nggak mulai, kita tuh nggak akan tahu apa yang kita mulai itu berjalan lancar apa enggak. Kalau lu cuma mikirin, terus lu cuma mimpi, gua mau buka usaha ini, tapi nggak lu lakuin, ya lu nggak bakal kelihatan hasilnya kayak gimana. Karena gini loh, kita tuh, kalau gua prinsip tuh kalau laki-laki itu harus bisa ngambil resiko, men. Jangan lu cuma pikirin, terus lu ndepin aja gua, tapi lu pengen banget, tapi lu takut gitu loh. Jangan kayak gitu. Kita lakuin aja. Gagal atau enggak gagalnya itu kan urusan belakangan, nanti kita tuh udah nyoba gitu loh. Kalau gua gagal, ya cari jalan lain atau bisnis yang lain gitu. Nah, terus kalau bisnis ini juga lu online juga nggak? Ada bisnis online gitu? Atau cuma bergerak di tempat saja? Kalau online sih gua sekarang lagi ke bisnis tas. Gua tas tote bag. Promosiin nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Gua ke tote bag juga. Cuman kemarin gua juga lagi ke bisnis bidang ini sih, tekstil, sablon, bordir juga gua lagi ke bidang. Karena juga buat sampingan aja sih. Sablon baju, bordir baju, bikin baju juga gua pernah. Itu juga buat sampingan. Cuman kalau lagi kayak gini, kalau diadu sama bisnis gua yang percetakan fotokopi ya, itu lebih minim. Yang fotokopi sekarang lebih minim karena kan bangsa pasar gua kan orang anak-anak sekolah sama orang kantoran. Cuman lagi ada gini kan orang kantoran kan juga sedikit lah yang masuk, juga jarang itu mereka sip-sipan. Dan apalagi anak sekolah sekarang kan jarang ada yang ngeprint ya, tugasnya online semua. Jarang ada yang ngeprint, jarang ada yang bikin-bikinin juga, jarang. Nah, dalam memulai bisnis lo yang baru nih kan tadi lo bilang ada bisnis tekstil ya? Tekstil, sablon. Nah, itu ada kesulitan nggak yang lo temuin dari bisnis itu? Kesulitan apa tuh? Kalau gua bisnis sablon itu kan
Gua bisa dibilang gua kayak dropship lah. Gua nggak keluar modal sama sekali. Jadi apa yang orang mau, karena gini, kalau gua tuh berteman tuh memang tuh ada tujuannya gitu loh. Gue berteman sama dia nih. Bukan manfaatin ya, karena gue tuh mikir tuh ke depannya gitu. Kalau misalkan ada apa-apa Bukan jadi tuh manfaatin. gampang. Bukan manfaatin. Iya. Ya hitung-hitung inilah marketing sama temen gua. Bukan manfaatin tapi ada manfaatnya gitu ya. Ada manfaatnya, benar. Iya, Kan kalau iya. manfaatin kan kita kan jahat sama dia. Gitu. Iya, Kalau iya. kan sama-sama ada ya perputaran Balance lah ya. cuannya balance ada. Kalau gua tuh bergaul gitu. Contoh kalau gua tuh bergaul tuh kadang ya sama yang punya konveksi gua ada, yang punya sablon ada, punya bordir ada. Jadi tuh kalau misalkan ada pesanan, gua tinggal by phone aja, gua nggak perlu jalan. Berarti lu di sini perannya itu sebagai perantara gitu ya? Perantara aja. Pergaulan nomor 1 men kalau kayak gini mas. Tapi banyak juga gitu laku bisnis situnya. Tekstilnya Laku, laku. alhamdulillah laku. Gue bisa buat makan. Alhamdulillah ya. Laku. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Valsia? Udah cukup sih. Oh ya. Mungkin Ronald ada sedikit Apa? tips Motivasi gitu. untuk Motivasi untuk pebisnis muda. ya, yang bingung di masa pandemi ini kan, kayak gimana? Motivasi. Gue kalau motivasi gue nggak tahu jago. Paling gue cuma bisa ngasih tahu doang. Kalau lagi kayak gini tuh kita tuh harus konsisten aja apa kita mulai. Lagi terutama laki-laki ya. Apa yang lu mulai ya lu harus selesain. Gitu. Jangan terlalu nganggep tuh apapun cobaan gitu loh. Sebuah kata-kata gagal. Kita tuh bagi manusia kan pasti kan nggak pernah selalu di atas. Kita selalu di bawah. Kadang naik, kadang turun. Jadi itu yang bisa gue sampein ke orang-orang sih, ya kita harus konsisten aja lah. Jangan lembek lah istilahnya lah. Kalau sebagai pengusaha kecil-kecilnya jangan lembek, jangan harus tahan banting juga. Karena gue ngalamin sendiri nih, gue beneran. Gitu aja sih dari gue. Nih kan lu selain bisnis apa ada pekerjaan lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Pekerjaan lain. Gue dari kecil bro, gue dari umur 13 tahun udah dagang. Wih. Dagang Siapa nasi gue. bisnis muda banget kan, jiwa-jiwa. Gue dagang nasi, gue beli nasi di tengah gue jual ke temen gue. Wih, mantap. Kacau emang gue. Ya, berarti sekian dari kita ya. Oke, Acara malam ini. Terima kasih buat Ronald. Ya, sama-sama. Jangan bosan-bosan untuk didiskusikan. Siap. Terima kasih juga Valsia. Siap. Selamat malam pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa.